Kalau soal menggambar, saya sudah menekuninya dari sejak kecil sekali, sejak TK. Saya udah sering ikut lomba menggambar, mewarnai, sudah diarahkan oleh guru TK saya. Dari TK ya? Iya, waktu itu juga guru pernah nyebut saya pemburu piala. Pemburu piala. Pemburu piala. PKL di mana dong? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Yang penting cuan ya? Iya, yang penting tuh cuan. Mereka menyarankan kenapa nggak coba buka komisi style itu gambar anime. Gambar kamu bagus, pasti banyak yang beli katanya tuh. Kalau dipasarkannya mah secara online di Facebook atau Instagram. Biasanya di Facebook itu ada grup-grup komisi khusus. Jadi orang yang ingin menjual ilustrasi dan orang yang membeli ilustrasi bisa mencari di sana gitu. Dari Maya dapat cuan gitu ya? Yes. Dapat cuan. Cukup berpengaruh sih, soalnya guru SPO-nya itu cukup aktif mengajarkan kita untuk coba kamu belajar buka Tokopedia, buka Shopee, dan juga diajari gimana caranya pemasaran, berinteraksi dengan klien dan semacamnya. Sekarang omsetnya 1 bulan bisa berapa? Untuk 1 bulan biasanya Hansa nerima sekitar 3-4 pesanan aja, totalnya sekitar $1,000. Masih berpikir gaji saya juga nggak segitu. Hansa udah dapatnya $1,000 loh sebulan. Bisnis cuan. Cuan. Ujung-ujungnya cuan lagi. Tapi yang penting cuan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cadisik 6. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Cadisik 6, media informasi dan edukasi. Episode sebelumnya kita telah membahas tentang SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Apa itu SPW? Wargi Cadistik 6 yang belum tahu bisa lihat di video sebelumnya. Kali ini telah hadir salah satu siswa luar biasa, siswa yang berhasil dengan program SPW. Siapa dia? Kita sapa Teh Hansa Atia Farhah ya. Selamat datang Teh di podcast Cadistik 6. Terima kasih Pak. Teh Hansa, boleh sedikit perkenalan sama wargi Cadistik 6. Belum tahu sebenarnya, kita juga baru ketemu sekarang ya. Baru kenal, jadi wargi Cadistik juga banyak yang belum kenal. Boleh perkenalan dulu sedikit mangga Teh Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Atia Farhah. Saya adalah siswi kelas 12 yang mengikuti program SPW. Saya berasal dari SMKN 2 Cilaku. SMKN 2 Cilaku ya. Oh deh, hebat. Oke, wargi Cadistik 6, ini adalah siswa yang berhasil di program SPW. Produk apa sih sebenarnya yang dia hasilkan atau dia produksi? Kita lihat tayangannya. Wih, keren. Jadi itu ya, wargi Cadistik 6, Hansa adalah salah satu ilustrator bergelut di bidang ilustrasi ya. Iya. Gambar apa namanya? Anime. Style anime. Itu kan susah ya gambar ya. Ya, lumayan. Harus banyak belajar. Banyak ya. Sebenarnya dari kapan sih Hansa bisa menggambar gitu atau membuat ilustrasi seperti ini? Kalau soal menggambar, saya sudah menekuninya dari sejak kecil sekali, sejak TK. Saya udah sering ikut lomba menggambar, mewarnai, sudah diarahkan oleh guru TK saya. Dari TK ya? Iya, waktu itu juga guru pernah nyebut saya pemburu piala. Pemburu piala. Jadi sekarang pialanya udah banyak ya? Ya, lumayan. Jadi keren. Di tingkat TK ya, dari PAUD. Dari TK. Dari TK. Iya. Berarti SD juga sudah SD mulai juga, gambar. Cuman SMP karena saya sekolahnya pindah-pindah ya, sempat ya berhenti ikut lomba juga gitu.
paus-paus. Kalau sekarang menekuni ilustrasi yang mulai serius nih, gambarnya yang udah bener, itu dari kapan? Saya baru mulai mencoba meniti karir serius sebagai ilustrator itu dari Maret tahun lalu. Jadi dengan sekarang udah sekitar 1 tahun. Jadi baru 1 tahun. Baru ya? 1 tahun. Dimulai sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 di SMK Cilaku. Iya. Berarti dari kelas 11 waktu PKL. PKL di mana dong? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Emang jurusan apa di sekolahnya? APL, analisis pengujian laboratorium. Oh gitu, jadi bisa kerja di rumah gitu sambil prakteknya PKL-nya di Ya, rumah. karena prakteknya di rumah aja, jadi saya malah kerja beneran. Nah, jadi kerja beneran. Berarti itu PKL-nya berhasil. Berhasil. Meski beda bidang. Jadi kalau melihat ilustrator mulai bisnis seriusnya itu di bulan Maret tahun lalu ya. Kenapa bisa melihat bahwa ilustrator itu menjadi satu peluang bisnis menurut Teh Hansa? Kalau dilihat itu peluang bisnis sih dari dulu udah dikasih tahu sama orang tua kalau jadi pelukis itu sangat menghasilkan uang, sangat cuan gitu. Sementara yang penting cuan ya. Iya, yang penting tuh cuan. Sementara kalau mendengar-dengar profesi ilustrator digital style anime itu sejak pas dari kenalan webtoonis. Kan pada bulan Februari itu saya ikut lomba ilustrasi webtoon di Line Webtoon. Jadi saya punya banyak kenalan webtoonis yang sama-sama suka itunya dalam gambar bidang style anime. Mereka menyarankan kenapa nggak coba buka komisi style itu gambar anime. Gambar kamu bagus, pasti banyak yang beli katanya tuh. Oh. Ya jadi mulai dikenalin emang gimana caranya, gini dibuka di mana, di Facebook bisa, di sini bisa. Jadi karena ya yang namanya uang mah pasti siapa yang nggak mau gitu ya. Jadi dicoba aja. Jadi awalnya Hansa itu cuman seneng gambar apapun aja. Gitu. Kemudian seneng anime. Terarahkan jadinya gambarnya ke anime, ke ilustrasi anime gitu ya. Iya. Dan melihat peluang bisnis ini gitu. Iya. Kalau pemasarannya sendiri, Hansa itu awalnya menggunakan apakah memang buka studio, buka foto atau misalkan secara online, itu gimana Hansa? Kalau dipasarkannya mah secara online di Facebook atau Instagram. Biasanya di Facebook itu ada grup-grup komisi khusus. Jadi orang yang ingin menjual ilustrasi dan orang yang membeli ilustrasi bisa mencari di sana gitu. Oh iya, kayak jual beli. Iya, kayak grup jual apa gitu. Cuma ini jual khusus. Jual mobil, jual motor kan gitu. Ada jual HP bekas kan gitu. Biasanya di media sosial banyak. Kalau ini ada grup khusus untuk ilustrator gitu. Iya. Emang komunitasnya banyak juga ya? Banyak. Di Cianjur sendiri ada komunitas ilustrator itu. Kalau per tempat mah gimana ya? Soalnya kita mah kebiasaannya karena online, jadi nggak begitu mandang tempat gitu. Lebih ya acaranya online aja kebanyakan. Paling kalau acara besar-besaran ya di kota-kota besar aja kayak Jakarta gitu, kayak festival webtoon, comic fest biasanya itu. Jadi memang yang kalau komunitas banyaknya di dunia maya gitu ya, di dunia maya. Jarang mereka ketemu offline mah. Nah, jarang. Apalagi pandemi. Yang penting dari maya dapat cuan gitu ya. Yes. Dapat cuan. Lagi-lagi cuan. Kalau misalkan sekarang kita bicara program SPW ya, di sekolah kan tentunya ada program sekolah pencetak wirausaha. Teh Hansa juga kan salah satu tergabung di dalamnya ya. Iya. Tergabung di dalamnya. Pertama kali ikut SPW dari kelas 11 itu. Iya. Dari kelas 11. Kemudian apa sih pengaruhnya, berpengaruh sama pengembangan diri atau misalkan pemasaran ikut SPW di sekolah khususnya untuk ilustrasi Teh Hansa ini? Cukup berpengaruh sih, soalnya guru SPW-nya itu cukup aktif mengajarkan kita untuk coba kamu belajar buka Tokopedia, buka Shopee, dan juga diajari gimana caranya pemasaran, berinteraksi dengan klien dan semacamnya. Oh gitu ya. Jadi diajari cara-cara dan karakter marketing. Jadi memang SPW ini kalau yang mulai usaha atau misalnya sekolah sangat menunjang begitu ya, untuk yang mau bisnis. Kalau boleh tahu nih,
Ilustrasi yang dibuat pertama yang dijual itu ilustrasi apa? Yang pertama kali saya jual mah ilustrasi berbentuk chibi. Jadi Chibi itu apa? chibi itu anime, cuman mereka badannya lebih kecil daripada kepala mereka. Oh, Dibuat lebih bentuk iya. yang lebih imut daripada anime biasanya. Kan banyak nih kayak gambar-gambar mukanya muka siapa artis misalkan, Iya. tapi badannya kartun kan Ya, gitu. mirip kalau itu mungkin mirip karikatur cuman versi anime kayak gitu. Oh, itu laku berapa dijual? Kalau yang pertama, Ya. kalau pertama saya waktu itu jual kalau gak salah cuma 2 biji aja waktu pertama mah. Cuman 150.000 aja. Satunya cuma 30 ribuan. 30.000. Iya, waktu pertama buka mah. Pertama buka kejual 2 dan harganya 30.000. Iya. Kalau sekarang kan sudah 1 tahun dan kalau melihat hasilnya tadi kan luar biasa, nggak banyak loh yang bisa. Saya aja seumur segini nggak bisa nih gambar. Cuman bisa gambarnya mobil kan kotak-kotak begitu. Tapi kalau misalkan sekarang yang Hansa di dunia ilustrator sudah cukup terkenal, bahkan kalau wargi Cadistik tahu, Hansa itu penjualannya justru laku di luar negeri. Itu luar biasa loh gitu. Bagi siswa SMA setingkat SMA ya di SMK, kemudian punya usaha dan lakunya di luar negeri. Uangnya dolar. Uangnya dolar. Uangnya dolar. Sekarang omsetnya 1 bulan bisa berapa? Untuk 1 bulan biasanya Hansa nerima sekitar 3-4 pesanan aja, totalnya sekitar $1.000. Wah. keren. Berarti kurang lebih sekitar 15 juta sudah dapat ya. Dan itu sebetulnya bersih loh ya. Bersih. Karena Nggak ada kalau ongkos misalkan kirim. ilustrator dijualnya digital ya, Dikirimkannya juga digital, kemudian tidak ada biaya produksi. Tidak ada biaya produksi, tidak ada ongkos kirim ya, Tidak biaya ada. produksi. Dan mentok-mentok paling pajak aja, pajak PayPal gitu. oh iya, pajak lah, wajib pajak dong. Iya. Sebagai warga negara yang baik itu wajib pajak, bayar pajak. Itu luar biasa. Memang kalau misalkan bicara seni ya, kayak Iya. lukisan, itu nggak ada nilainya. Maksudnya bukan nggak ada nilainya kecil, nggak, tapi tidak ternilai. Iya. Apalagi kalau yang karena hasil karyanya itu nggak bisa ditiru orang lain. Kalau meniru bisa, tapi kalau misalkan yang genuine, yang asli itu membuat sulit. idenya. Meskipun hanya sebatas lukisan kayak abstrak, kalau yang nggak ngerti ini apaan gitu kan ya, cuman goresan kuas tapi Iya. laku ratusan juta, ratusan miliar gitu, puluhan miliar gitu, bahkan miliaran. Itu luar biasa loh Teh. Kedepannya nih Teh Ya. Hansa setelah sekarang kelas 12 kan ya? 12. Sekarang kelas 12, mau lanjut kemana nih? Kuliah. Ya. Kuliahnya tentunya di ilustrator dong. Enggak. Saya di teknologi game. Udah beda lagi. Tapi emang teknologi game, tapi mengarahnya ke bagian yang game artisnya. Iya. Jadi ujung-ujungnya Gambar. gambar lagi. Gambar. Jadi jurusan yang ada korelasinya dengan menggambar juga Iya. kan ya. Sebenarnya ini bagi teman-teman nih, susah nggak sih bikin ilustrator itu? Sebenarnya mah kalau Hansa pribadi sih kan Hansa mah dari kecil, jadi latihannya mah udah terhitung belasan tahun ya. Tapi kalau dilihat dari teman-teman ilustrator Hansa itu banyak yang baru mulai 1 tahun atau 2 tahun aja juga ada gitu. Mereka bisa belajar di YouTube, di Instagram, itu banyak tutorialnya. Jadi sebenarnya kalau mau belajar mah asal rajin ditekuni pasti bisa. Bisa. Bagi saya nih, saya kan nggak punya basic gambar nih. Iya. Saya nggak punya basic gambar, saya nggak suka gambar karena gambarnya jelek. Gitu. Jadi dari dulu kalau misalkan di SD suruh gambar. Nah, pelajaran seni pasti gambarnya gunung 2. Jalan di tengah. Ada matahari, jalan di tengah, sawah. kemudian sawah. Gambarnya kan gitu-gitu aja dari SD sampai SMP gitu aja terus. Iya. Terus kalau mengarang ya berlibur di rumah nenek gitu. Bener.
Sedangkan kalau misalkan tadi lihat hasil karyanya Hansa, itu kan cukup rumit. Untuk saya sendiri nih, kira-kiranya bisa nggak untuk belajar ilustrasi? Bisa, terutama kalau ilustrasi anime itu biasanya mereka karena suka anime, jadi mereka cenderung ingin menggambar anime yang mereka suka gitu. Jadi mereka nggak jenuh gitu, jarang jenuhnya karena mereka suka gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, bakat itu sebenarnya hal yang disukai dan ditekuni dengan serius gitu. Saya juga sebetulnya kalau nonton sering, saya sampai sekarang seneng nih kayak Naruto gitu-gitu ya. Itu udah lama. Iya udah lama. Sekarang kan Boruto masih series anaknya Naruto. Saya juga masih seneng One Piece gitu-gitu. Dari dulu seneng lah nonton. Kalau untuk ke visual video bergerak kayak begitu, itu ada hubungannya nggak antara ilustrasi yang dibuat, atau untuk ini mah untuk komik atau misalkan gambar statis aja? Biasanya kalau animasi kan ilmunya agak beda lagi sih ya, karena menggambar cuman mereka per frame gitu, ilmunya emang beda. Kalau ilustrasi sih biasanya mereka komik, kalau enggak ilustrasi novel. Oh, ilustrasi novel ya. Oke, luar biasa. Hansa, balik lagi nih. Tadi saya masih apa ya? Masih berpikir gaji saya juga nggak segitu. Hansa udah dapatnya $1.000 loh sebulan, $1.000 untuk pelajar nih. Kan Hansa masih belajar nih, masih sebagai pelajar. Uangnya digunain buat apa sih? Buat ditabung buat kuliah. Oh, buat kuliah. Buat kuliah kan mahal. Kuliah itu mahal. Enggak. Banyak yang beasiswa kalau berprestasi bisa. Beasiswa itu gimana? Hansa kurang suka kalau disuruh belajar. Terus-terusan dipatok nilai itu. Jadi ya yang penting bisa gambar, dapat cuan ya. Dapat cuan. Kan Hansa juga awalnya mau masuk APL itu karena mudah dapat kerja di sana. Jadinya setelah lulus rencana awalnya mau kerja dulu beberapa tahun baru dari uangnya kuliah. Taunya sekarang masih kelas 11 juga udah ada duitnya. Ya langsung aja kuliah. Jadi kalau dari mulai serius kan 1 tahun nih, berarti kurang lebih sekarang udah nyampe ke $10.000 lebih ya. Udah penghasilan 1 tahun itu sudah dapat berapa? Kira-kira? 50 juta. 50 juta? Iya. Masih pelajar kelas 12. Udah dapat menghasilkan 50 juta. 50 juta. Gaji saya nggak nyampe segitu. Hansa luar biasa. Ada nggak Hansa trik atau sebenarnya alatnya itu apa sih yang buat gambar? Kalau saya ada alatnya kan? Ada alatnya khusus. Kalau saya pakainya pen display merek Wacom yang 16 inci. Jadi memang alatnya harus itu aja atau enggak. Banyak. Kalau digital ya emang nggak bisa pakai kertas ya kalau digital. Sebenarnya kalau biasanya kalau nggak bisa beli yang itu kan mahal ya jutaan, bisa pakai HP jari. Itu banyak ilustrator yang pakai HP sama jari. Pakai HP pakai jari gimana? Iya, digambarnya pakai jari gitu. Oh, ada aplikasi khusus ya gitu. Ya, aplikasinya ada di Play Store gratis. Kalau jari saya kan gede-gede nih. Iya. Jempol ininya kayak jempol juga. Jadi kan garisnya jadi gede. Di zoom. Di zoom. Bisa nggak menghasilkan dari HP, bisa menghasilkan karya kayak bisa, gitu? Banyak. Kenalan ilustrator saya pakai HP, masih anak SMP juga banyak gitu. Anak SMA cuma pakai HP sama jari, gambarnya udah makanya kayak gitu disebut sebagai master sekali. Hebat. Saya nggak kebayang sih kalau edit foto juga. Nggak edit foto sih, biar gampang kan pakai aplikasi. Sekarang kan ada filter, langsung foto keluarlah hasilnya. Kalau editing kan luar biasa ya, itu sulit. Tapi saya kalau pakai jari juga belum pernah. Sebenarnya awalnya Kanza dulu belajarnya dari mana sih bisa nyampe kayak gitu? Kalau gambar digital Hansa sih otodidak aja. Kadang-kadang emang cari tutorial di YouTube gitu aja. Sampai dapat alat itu kan susah. Kalau ada device yang harus dipelajari dari awal, kan kalau nggak ada pembimbing itu belajarnya dari mana?
Atau mutlak menggunakan apa? Kalau device kan Hansa di awal gak pakai pen display itu langsung, enggak. Pakai yang pen tape murah yang 100 ribuan aja, yang gak ada layarnya, papan aja. Jadi gambar di sini matanya ke monitor. Nah itu emang cukup harus ngebiasakin diri ya, karena ya tuh matanya ke sana, jari-jari sini. Itu emang ya ngebiasain diri aja, nggak ada latihan khusus. Nanti kalau emang udah terbiasa menggambar mah jarinya nanti terbiasa sendiri. Nih, harapan Hansa nih dari ilustrasi ini, dari sebagai ilustrator nih, tentunya ada dong idola atau misalkan ingin saya tuh pengen jadi ilustrator seperti A, atau misalkan saya pengen kerja di perusahaan anu gitu, A, B, C atau di luar negeri, ada nggak? Kalau panutan ilustrator banyak sih ya, ada yang Mionehen, terus dari mana itu? Itu dari Filipina kalau nggak salah, Pak. Kalau Indonesia sendiri ada nggak ilustrator yang? Ada, kebanyakan author webtoon. Mereka hebat-hebat pokoknya author webtoon emang. Kayak itu Amabau, itu autornya W. Kalau untuk impian sih, berhubung Hansa pengen jadi developer game juga, pengen kerja di kayak MiHoYo, kalau nggak di Arknights. Jadi selain gambar, sekarang pengen kuliah games. Kalau main gamenya sendiri suka? Suka. Main game apa? Genshin Impact. Genshin Impact. Kalau yang terkenal kan sekarang Mobile Legends, PUBG, itu juga begitu. Gitu-gitu. Soalnya stylenya nggak anime. Hansa kadang main game tuh ngeliatin grafiknya. Ujung-ujungnya lihat artnya. Artnya. Ya, jadi sebagai referensi juga kan ya, referensi gambar. Kalau gambar wajah ini, gambar apa namanya? Wajah realis. Iya, bisa nggak? Bisa, cuman nggak begitu ditekuni. Dibuat anime gitu bisa? Oh itu mah bisa tuh. Oh bisa ya. Cuman kalau gambar realis orangnya mah bisa, cuman gak begitu ditekuni gitu. Jadi dibilang jago juga enggak. Kalau itu mah luar biasa. Teh Hansa, ini buat teman-teman Cadistik ini merupakan satu siswa yang luar biasa ya. Ini adalah siswa yang menginspirasi bagi kita semua, tidak hanya buat para pelajar gitu ya. Untuk saya juga, wah ternyata sambil belajar, kalau ditekuni dari hobi gitu ya, bisa menghasilkan. Dan itu sebenarnya yang orang cari. Jadi bisa bekerja di bidang yang disukai. Iya, di bidang yang disukai. Sedangkan sekarang kan banyaknya yang penting kerja kan, yang gitu. Kerja. Tapi kalau misalkan udah kerjanya dengan hobi, dari hobi itu kan luar biasa. Apalagi penghasilannya juga luar biasa. Yes. Cuan juga. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pelajar di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 khususnya, umumnya di Indonesia. Ternyata bisa loh gitu ya. Ternyata bisa. Kalau misalkan kita hobi, kemudian ditekuni, diseriuskan, jadi cuan. Nah, oke, Teh Hansa, nih sebelum kita akhiri, kita ada kuis nih biasanya. Ada kuis di podcast Cadistik 6. Kuisnya adalah kalau yang sekarang sambung kata. Ngerti nggak? Kalau misalkan meja, sambungin apa yang berhubungan dengan meja. Iya. Kursi. Oh boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Iya. Ini kaitan dengan ilustrator. Jangan nyontek dong. Jangan nyontek. Sambung kata, siap ya? Iya. Siap, oke. Pertanyaan pertama. Bisnis. Oh, sambung kata ya? Iya. Bisnis cuan. Ujung-ujungnya cuan lagi. Tapi yang penting cuan sih. Ya Allah, kalau udah kenal uang mah emang gitu sih. Tapi jangan lupa belajar. Iya. Buat pengembangan kan. Ya. Oke, yang kedua, desain, gambar. Kenapa gambar? Ya karena desain adalah gambar. Oke. Kenapa nggak ilustrasi? Ilustrasi mah hasilnya kan ya.
Nggak tahu sih. Ya pokoknya desain gambar ya. Yang penting nyambung. Oke. SMKN 2 Cilaku. APL. APL. Apa ya? Jurusannya SPW. PKK. Mata pelajarannya. Nyambung banget. Kan dari sana. Sekarang ilustrator. Ilustrator. Alah, apa ya? Jadi bingung ini. Ilustrator jadi bingung. Oke. Ilustrator jadi bingung padahal dia ilustrator. Oke, Teh Hansa, ini sebelum kita akhiri, terima kasih nih udah hadir di podcast Statistik 6. Kita ngobrol panjang lagi. Nanti ketemu lagi di sini. Omsetnya udah 100.000 ya. 100.000. 100.000 Kok dolar. kecilin? Oh. Amin. Per bulannya. Amin. Karena ilustrator mahal-mahal nih ininya penghasilannya. Tapi sebelum diakhiri, boleh dong sepatah dua patah kata buat teman-teman pelajar di cabang Dinas Pendidikan 6 kalau mau memulai bahkan berbisnis di dunia ilustrasi atau pengembangan SPW seperti apa, boleh dong kasih tipsnya buat teman-teman di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Silakan. Buat teman-teman, saya yakin kalau teman-teman itu aslinya punya banyak hobi ya, punya hobi kayak menulis, edit video dan lain-lain. Kalian gak harus terlalu terpaku untuk kerja tuh terpaku kepada akademis. Kalian bisa menghasilkan uang dari hobi kalian sendiri. Itu saja. Widih, yang penting cuan. Cuan. Udah kayak jargon. Teh Hansa, atur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang lagi. Amin. Omsetnya udah 10.000, jadi kita di sini bisa dikasih ya. Nanti kita mau dibuatin ilustrasi katanya. Buat tim KCD6 mau dibuatin ilustrasi. Berarti bayar ya. Saya lagi. Baik, wargi Cadistik 6, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton terus podcast Cadistik 6, media informasi dan edukasi. Hatur nuhun Teh Hansa, luar biasa.